Hujan di bulan November selalu membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, terutama di dalam rumah megah keluarga Ardiansyah yang berdinding tebal dan berlantai marmer. Sari merapatkan kardigan rajutnya sambil memandang ke arah jendela besar di ruang tengah. Sudah 3 hari Reno, suaminya, berada di pedalaman Kalimantan untuk urusan tambang. Seperti biasa, pesan singkat darinya hanya berisi, "Sibuk. Jangan lupa makan." Singkat, dingin, dan tanpa rasa. Sari merasa seperti burung dalam sangkar emas. Rumah ini indah, tapi sunyi. Namun, kesunyian itu segera pecah ketika terdengar langkah kaki yang berat dan berwibawa menuruni tangga kayu jati. Itu adalah Pak Surya, ayah mertuanya sekaligus pemilik tunggal kejayaan keluarga ini. Sejak ibu mertua Sari meninggal 5 tahun lalu, Pak Surya menjadi penguasa absolut di sini. "Sari, kau melamun lagi?" Suara bariton itu memecah keheningan. Sari tersentak, hampir menjatuhkan vas bunga yang sedang ia bersihkan debunya. Ia berbalik dan melihat Pak Surya berdiri dengan tangan di saku celana kainnya. Meskipun sudah memasuki usia kepala 5, Pak Surya masih memiliki tubuh yang tegap dan wajah yang menyimpan sisa-sisa ketampanan masa muda yang keras. "Ah, tidak ya. Hanya melihat hujan," jawab Sari berusaha tersenyum sopan. Pak Surya berjalan mendekat. Langkahnya tenang namun terasa mendominasi ruangan. Ia berhenti tepat di samping Sari, ikut menatap rintik hujan. Reno mewarisi sifat keras kepala mendiang ibunya. Dia lebih mencintai pekerjaannya daripada rumahnya sendiri. Itu sebuah kesalahan besar, bukan? Sari hanya menunduk, tidak berani menyahut. Ia merasa canggung jika harus membicarakan suaminya sendiri dengan sang ayah mertua. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa nyaman saat ada seseorang yang akhirnya memperhatikan kesepiannya. "Sari, lihat aku," perintah Pak Surya lembut namun tegas. Ketika Sari mendongak, ia mendapati wajah Pak Surya hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Tatapan pria itu sangat tajam, seolah sedang membedah pikiran terdalam Sari. Pak Surya mengangkat tangannya, perlahan merapikan sehelai rambut Sari yang menutupi matanya. Sentuhan jarinya terasa panas di kulit Sari yang dingin. "Kau terlalu cantik untuk dibiarkan sendirian di rumah sebesar ini," bisik Pak Surya. Suaranya rendah, bergetar di telinga Sari. "Jika aku jadi Reno, aku tidak akan pernah membiarkan pintu rumah ini tertutup dengan kau di dalamnya tanpa diriku." Napas Sari tertahan. Detak jantungnya berpacu liar. Ada pertarungan batin antara rasa hormat sebagai menantu dan desiran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aroma parfum sandalwood dan tembakau mahal dari tubuh Pak Surya seolah memabukkannya. Sari segera mundur 1 langkah, mencoba mencari jarak aman. "Maaf ya, aku harus memeriksa panggangan kue di dapur." Pak Surya tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di sana, memandangi punggung Sari yang menjauh dengan terburu-buru. Sebuah seringai tipis muncul di sudut bibirnya. Ia tahu, di balik ketakutan menantunya itu, ada pintu hati yang sedikit terbuka karena rasa haus akan perhatian. Di dapur, Sari bersandar pada meja granit yang dingin, berusaha mengatur napasnya yang berantakan. Ia menyentuh pipinya yang merona merah. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini berbahaya, tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun pernikahan, Sari merasa benar-benar dilihat sebagai seorang wanita, bukan sekadar pelengkap status di keluarga Ardiansyah. Pagi itu, matahari bahkan belum sepenuhnya muncul di ufuk timur ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu kamar Sari. Ia mengerang pelan, menarik selimutnya lebih tinggi. Namun, ketukan itu kembali terdengar, lebih konsisten kali ini. Dengan langkah gontai, Sari membuka pintu, mengira itu adalah pelayan rumah yang ingin menanyakan menu sarapan. Namun, yang berdiri di sana adalah Pak Surya. Ia sudah rapi dengan pakaian olahraganya, keringat tipis membasahi keningnya,
membuatnya tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. "Yah, ada apa sepagi ini?" tanya Sari. Suaranya masih serak khas orang bangun tidur. Ia baru sadar hanya mengenakan daster satin tipis, dan ia melihat tatapan Pak Surya sempat turun sejenak sebelum kembali ke matanya. "Aku baru saja pulang dari lari pagi dan mampir ke toko perhiasan langgananku yang buka 24 jam di bandara tadi malam. Aku melihat ini dan langsung teringat padamu," ucap Pak Surya sambil menyerahkan kotak itu. Sari membukanya dengan ragu. Di dalamnya melingkar sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian kecil yang berkilau mewah. "Yah, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Apa kata Reno nanti?" Pak Surya melangkah masuk ke dalam kamar Sari tanpa izin, membuat Sari terpaksa mundur. "Reno tidak perlu tahu. Ini hadiah dari ayah untuk menantunya yang sudah menjaga rumah ini dengan baik. Lagi pula, dia tidak pernah memberimu hadiah seperti ini, kan?" Pak Surya mengambil kalung itu dari kotaknya. "Berbaliklah. Biar kupasangkan." Sari membeku. Logikanya menyuruhnya menolak. Namun tubuhnya seolah terhipnotis oleh otoritas pria itu. Ia berbalik perlahan. Ia bisa merasakan napas hangat Pak Surya di tengkuknya saat pria itu menyibakkan rambut panjangnya ke samping. Tangan Pak Surya yang kasar namun hangat bersentuhan langsung dengan kulit leher Sari saat ia mengaitkan kalung tersebut. Sentuhan itu sengaja dibuat lama. Jari-jari Pak Surya mengelus garis leher Sari dengan lembut sebelum akhirnya melepaskannya. "Sempurna," bisik Pak Surya tepat di telinganya. "Emas ini tampak lebih hidup saat menyentuh kulitmu." Seharian itu, perhatian Pak Surya tidak berhenti. Saat sarapan, ia meminta pelayan menyiapkan makanan kesukaan Sari, bukan menurutin keluarga. Saat Sari sedang membaca di perpustakaan, Pak Surya datang membawa secangkir teh dan duduk di sofa yang sama, sangat dekat hingga lutut mereka bersentuhan. "Kau tahu, Sari," ucap Pak Surya sambil membolak-balik koran, namun matanya tetap tertuju pada Sari. "Terkadang aku merasa kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada kau dengan anakku sendiri. Kita sama-sama kesepian di rumah besar ini." Sari mencoba fokus pada bukunya, namun kata-kata itu terus terngiang. Ia merasa sedang berjalan di atas tali tipis. Perhatian Pak Surya terasa seperti candu yang berbahaya, menakutkan namun mengisi kekosongan emosional yang ditinggalkan Reno. Sore harinya, Reno menelepon. Suaranya terdengar lelah dan terburu-buru. "Halo Sari, aku mungkin akan pulang seminggu lebih lambat. Ada masalah di tambang. Jaga diri baik-baik." "Tapi Reno," belum sempat Sari menyelesaikan kalimatnya, telepon sudah ditutup. Sari menatap layar ponselnya dengan nanar. Di saat yang sama, ia melihat bayangan Pak Surya di cermin besar di belakangnya. Pria itu berdiri di ambang pintu, memperhatikan Sari dengan senyum kemenangan. Ia seolah sudah tahu bahwa Reno akan menelepon dan memberikan kabar buruk itu. "Jangan sedih, sayang," ucap Pak Surya sambil berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Sari, meremasnya pelan. "Malam ini, kita akan makan malam di luar. Hanya kita berdua. Anggap saja sebagai penghiburan." Sari tidak lagi menolak. Ada rasa marah pada Reno dan rasa ingin tahu yang terlarang pada ayah mertuanya. Ia mengangguk pelan, membiarkan dirinya ditarik lebih jauh ke dalam jaring yang ditebar oleh sang penguasa rumah. Malam itu, restoran yang dipilih Pak Surya terletak di pinggir kota, tersembunyi dan sangat eksklusif. Di bawah cahaya lilin yang temaram, suasana terasa begitu intim. Sari mengenakan kalung berlian pemberian Pak Surya, yang berkilau di balik gaun hitamnya. Sepanjang makan malam, Pak Surya tidak henti-hentinya menatap Sari, bukan sebagai seorang ayah, melainkan sebagai seorang pria yang sedang mengagumi miliknya yang paling berharga. "Reno selalu menganggap remeh apa yang dia miliki," ujar Pak Surya sambil menyesap anggur merahnya. "Dia terlalu sibuk mengejar angka-angka di Kalimantan,
sampai lupa bahwa ada keindahan yang nyata yang seharusnya ia jaga di sini. Sari hanya menunduk, memainkan ujung garpunya. Reno bekerja untuk masa depan kami, yah. Masa depan tidak ada artinya jika saat ini kau merasa mati di dalam. Sari, balas Pak Surya cepat. Ia meraih tangan Sari yang berada di atas meja, menggenggamnya erat. Kali ini Sari tidak menarik tangannya. Ada kehangatan yang protektif yang membuatnya merasa diinginkan. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hubungannya dengan Reno. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi namun penuh ketegangan seksual yang menyesakkan. Saat mereka tiba kembali di rumah, lampu-lampu sudah dipadamkan oleh para pelayan yang telah masuk ke kamar masing-masing. Rumah besar itu kini benar-benar menjadi milik mereka berdua. Saat Sari hendak melangkah menuju tangga, Pak Surya menahan lengannya. "Sari, tunggu." Sari berbalik dan mendapati dirinya terpojok di antara dinding kayu jati dan tubuh tegap Pak Surya. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu dinding yang redup. Pak Surya menatap bibir Sari dengan intens. "Reno tidak akan pulang malam ini, maupun malam-malam berikutnya," bisik Pak Surya. "Kenapa kau harus menghukum dirimu sendiri dengan kesetiaan pada pria yang bahkan tidak punya waktu untuk menyapamu?" "Yah, ini salah, kita tidak bisa." Sari mencoba memprotes, namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan lemah yang tidak meyakinkan. Pak Surya perlahan mendekatkan wajahnya, hidungnya bersentuhan dengan hidung Sari. "Salah adalah ketika kau membiarkan dirimu layu karena kesepian. Sari, aku di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tiba-tiba, Pak Surya mengecup kening Sari dengan lembut, lalu turun ke pipinya, dan berhenti tepat di sudut bibirnya. Sari memejamkan mata, merasakan peperangan hebat dalam batinnya. Namun, rasa haus akan kasih sayang dan perhatian yang selama ini ia pendam seolah meledak. Saat Pak Surya akhirnya mencium bibirnya, Sari tidak lagi melawan. Ia justru membalasnya dengan keputusasaan yang dalam. Di tengah ciuman yang semakin menuntut itu, Sari merasa seolah-olah ia sedang terjun ke dalam jurang yang gelap. Ia tahu bahwa setelah malam ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Reno, pernikahannya, dan nama baiknya kini berada di ujung tanduk. Namun di pelukan Pak Surya, untuk sesaat, ia merasa hidup kembali. Mereka berdua tidak menyadari bahwa di luar, guntur menggelegar keras, seolah memberikan peringatan akan badai yang lebih besar yang akan segera menghancurkan keluarga mereka. Malam itu, koridor rumah besar keluarga Ardiansyah menjadi saksi bisu atas langkah kaki yang ragu namun penuh hasrat. Sari terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah yang tak terbendung. Logikanya meneriakkan kata bahaya, namun hatinya yang haus akan validasi menyeretnya keluar kamar. Di depan pintu kamar Pak Surya, ia berhenti. Belum sempat ia mengetuk, pintu itu terbuka seolah sang pemilik memang sudah menunggunya. "Aku tahu kau akan datang." Suara Pak Surya terdengar berat dan penuh kemenangan. Tanpa sepatah kata pun, Pak Surya menarik Sari masuk ke dalam kamarnya yang beraroma maskulin dan mewah. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, garis antara benar dan salah benar-benar hancur. Malam itu, Sari menyerahkan segalanya, kesetiaannya, kehormatannya, dan masa depannya, kepada pria yang seharusnya ia panggil ayah. Garis yang sebelumnya hanya berupa bisikan kini telah terlewati dengan tindakan yang tak bisa ditarik kembali. Di pelukan Pak Surya, Sari merasakan intensitas yang belum pernah diberikan Reno. Pak Surya memperlakukannya bukan seperti menantu, melainkan seperti ratu yang selama ini terabaikan. "Mulai sekarang, kau adalah milikku di rumah ini," bisik Pak Surya di tengah keheningan setelah badai hasrat mereda. "Reno memiliki tambangnya, tapi aku memiliki jiwamu." Keesokan harinya, suasana rumah berubah secara drastis. Ada sebuah bahasa tubuh yang rahasia di antara mereka. Tatapan mata di meja makan, sentuhan tangan yang disengaja saat berpapasan di lorong, hingga senyum tipis yang hanya dipahami oleh keduanya. Sari merasa seperti hidup dalam dua dunia.
Satu dunia sebagai menantu yang patuh di depan para pelayan, dan dunia lain sebagai kekasih rahasia sang tuan besar saat pintu tertutup. Namun, rasa bersalah mulai muncul seperti racun yang perlahan menyebar. Setiap kali Reno mengirim pesan atau mencoba menelepon, Sari merasa sesak napas. Ia merasa kotor setiap kali melihat foto pernikahannya yang terpajang di ruang tamu. "Jangan merasa bersalah, Sari," ucap Pak Surya suatu sore saat mereka duduk di balkon belakang, jauh dari pengawasan pelayan. Ia menggenggam tangan Sari dengan posesif. "Reno yang meninggalkanmu lebih dulu secara emosional. Aku hanya mengambil apa yang dia sia-siakan." Sari hanya bisa diam. Ia kini terjebak dalam belenggu emas yang diciptakan oleh mertuanya. Ia sadar bahwa Pak Surya bukan hanya memberikan cinta, tapi juga kendali. Ia mulai merasa bahwa perhatian yang berlebihan ini perlahan berubah menjadi kurungan yang lebih sempit daripada sebelumnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sore itu, seorang pelayan senior yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah itu, Bei Ijah, tanpa sengaja melihat Sari keluar dari kamar Pak Surya dengan pakaian yang tidak rapi dan rambut yang berantakan. Mata mereka bertemu sejenak, dan Bei Ijah segera menunduk. Namun Sari bisa melihat kilat kecurigaan dan kekecewaan di mata wanita tua itu. Rahasia yang mereka simpan rapat-rapat kini mulai retak. Satu saksi telah muncul, dan benih-benih kehancuran mulai tersebar di setiap sudut rumah mewah itu. Suasana di meja sarapan pagi itu terasa mencekam. Meskipun Pak Surya duduk dengan tenang sambil melahap rotinya, Sari tidak bisa mengabaikan cara Bei Ijah meletakkan cangkir kopi. Biasanya, pelayan tua itu akan memberikan senyum ramah. Namun kali ini ia melakukannya dengan tangan gemetar dan mata yang terus menghindari tatapan Sari. Sari tahu, tatapan mereka di depan pintu kamar Pak Surya kemarin sore bukanlah imajinasi. Bei Ijah telah melihat apa yang seharusnya tetap terkubur. "Bei Ijah, apa ada masalah di dapur? Kau terlihat tidak fokus hari ini," tegur Pak Surya dengan suara baritonnya yang tenang namun mengandung ancaman terselubung. Maaf, Tuan Besar. Saya hanya kurang tidur," jawab Bei Ijah lirih sambil segera berbalik menuju area belakang. Sari merasakan perutnya mual. Ia menatap Pak Surya yang tampak tidak peduli, seolah-olah ia bisa mengendalikan segala sesuatu di rumah ini dengan ujung jarinya. Namun, kecemasan Sari memuncak ketika ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari Reno. "Proyek selesai lebih cepat. Aku sudah di bandara. Sore ini aku sampai rumah. Sampai jumpa, sayang." Sari hampir menjatuhkan ponselnya. Reno pulang sore ini," bisiknya dengan suara bergetar. Pak Surya menghentikan aktivitas makannya. Matanya menyipit, namun ia tidak terlihat panik. Sebaliknya, ia justru menyandarkan punggungnya ke kursi dengan santai. "Bagus kalau dia pulang. Rumah ini butuh sedikit drama agar tidak membosankan, bukan? Yah, bagaimana kalau dia curiga? Bagaimana dengan Bei Ijah?" Sari mulai panik, suaranya hampir mencapai nada histeris. Pak Surya bangkit dari kursinya, berjalan memutar meja dan berdiri di belakang Sari. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu Sari, meremasnya dengan kuat, sebuah gerakan yang berada di batas antara menenangkan dan mengancam. "Tenanglah, Sari. Bei Ijah sudah bekerja di sini selama 30 tahun. Dia tahu apa konsekuensinya jika dia membuka mulut. Dan Reno, anakku itu terlalu sombong untuk percaya bahwa istrinya bisa berpaling darinya." Namun, kecurigaan itu tidak hanya datang dari Bei Ijah. Siang harinya, Sari mendapati Bei Ijah sedang berdiri di depan foto pernikahan Sari dan Reno, mengusap bingkainya sambil terisak pelan. "Bei," panggil Sari lembut. Bei Ijah berbalik, matanya sembab. "Non Sari, Tuan Reno itu orang baik, meski dia kaku. Jangan hancurkan rumah ini, Non. Tuan besar itu, dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia menghancurkan apapun yang dia sentuh." Sebelum Sari sempat menjawab,
Suara klakson mobil bergema di halaman depan. Jantung Sari seakan berhenti berdetak. Itu adalah mobil Reno. Reno masuk rumah dengan wajah lelah namun tampak bersemangat. Ia langsung memeluk Sari, namun Sari merasa tubuhnya kaku seperti batu. Saat Reno mencium keningnya, Sari merasa seperti sedang mengkhianati suaminya di depan mata sang ayah mertua yang berdiri di puncak tangga, memperhatikan reuni itu dengan senyum kecil yang misterius. "Ada yang berbeda darimu, Sari," ucap Reno sambil melepaskan pelukannya dan menatap wajah istrinya lekat-lekat. "Dan kau memakai kalung baru." Sari terpaku. Ia lupa melepas kalung berlian pemberian Pak Surya. Di lantai atas, Pak Surya sengaja berdehem, menarik perhatian Reno ke arahnya. "Selamat datang kembali, Reno. Mari kita bicara di ruang kerja. Ada banyak hal yang terjadi selama kau pergi." Suasana ruang kerja Pak Surya terasa sangat menyesakkan. Reno duduk di hadapan ayahnya dengan raut wajah bingung, sementara Sari berdiri mematung di dekat pintu yang tertutup rapat. Pak Surya duduk di balik meja besarnya, menyesap cerutu dengan ketenangan yang memuakkan. "Ayah bilang ada hal penting yang terjadi?" tanya Reno, matanya melirik ke arah Sari yang tampak pucat. "Dan kalung yang dipakai Sari, ayah yang memberikannya?" Pak Surya mengembuskan asap cerutunya ke udara, menciptakan tirai tipis yang memisahkan mereka. "Reno, kau terlalu banyak menghabiskan waktu di tanah Kalimantan yang gersang. Sampai kau lupa bahwa istrimu butuh perhatian yang lebih intim." Reno mengerutkan kening. "Apa maksud ayah?" Sari menggelengkan kepala, mencoba memberikan isyarat pada Pak Surya untuk berhenti, namun pria tua itu justru tersenyum kemenangan. "Sari merasa kesepian, Reno. Dan sebagai ayah yang baik, aku hanya mengisi kekosongan yang kau tinggalkan. Kami sudah melewati banyak malam yang sangat menyenangkan di rumah ini." Dunia seolah berhenti berputar bagi Reno. Ia menoleh ke arah Sari dengan tatapan tak percaya. "Sari, apa yang dikatakan ayah itu bohong, kan? Katakan itu tidak benar." Sari hanya bisa menangis sesenggukan, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Keheningannya adalah jawaban paling jujur sekaligus paling menghancurkan bagi Reno. Reno bangkit dari kursinya dengan amarah yang meledak. Ia hendak menerjang ayahnya, namun Pak Surya justru tertawa rendah. "Jika kau menyerangku, Reno, kau akan kehilangan segalanya. Warisan, posisi di perusahaan, dan semua fasilitas yang kau nikmati selama ini. Aku bisa menghapus namamu dari silsilah keluarga ini dalam sekejap." "Kau bajingan, yah? Dia menantumu," teriak Reno, suaranya parau karena rasa sakit hati yang luar biasa. "Dia adalah wanita yang kau sia-siakan, dan aku mengambilnya," balas Pak Surya dingin. Ia kemudian menatap Sari. "Sekarang, Sari, pilih. Kau bisa pergi dengan Reno tanpa membawa sepeser pun harta dan hidup dalam kemelaratan, atau kau tetap di sini bersamaku, menjadi nyonya di rumah ini, dan aku akan memastikan Reno mendapatkan posisi paling tinggi di luar negeri, agar dia tidak mengganggu kita lagi." Sari terjepit di antara dua pilihan yang mustahil. Jika ia memilih Reno, ia akan menghancurkan masa depan suaminya. Jika ia memilih Pak Surya, ia akan menjadi tawanan nafsu mertuanya selamanya. Sari melihat ke arah Reno yang hancur, lalu ke arah Pak Surya yang sombong. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa kedua pria ini tidak benar-benar mencintainya. Reno menjadikannya pajangan, dan Pak Surya menjadikannya piala kemenangan. "Aku tidak memilih siapapun," ucap Sari dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat dingin dan tenang. Ia melepas kalung berlian yang melingkar di lehernya, dan melemparkannya ke meja Pak Surya. "Kalian berdua adalah monster dengan cara masing-masing. Rumah ini adalah neraka." Tanpa menoleh lagi, Sari berjalan keluar dari ruangan itu. Ia mengabaikan teriakan Reno dan tawa sinis Pak Surya. Ia berjalan menuju pintu utama, melewati Bei Ijah yang menatapnya dengan rasa iba.
Sari keluar dari gerbang besar keluarga Ardiansyah, tanpa membawa apa-apa selain harga dirinya yang tersisa. Di belakangnya, ia mendengar suara barang-barang pecah dari ruang kerja, pertanda bahwa perang antara ayah dan anak itu baru saja dimulai. Namun bagi Sari, belenggu rahasia itu telah putus. Ia lebih baik hidup dalam kekurangan daripada harus berbagi raga dengan iblis yang memakai topeng keluarga. Tamat.